Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Gus Ulil Absor Abdallah selaku pembicara inti, pembicara utama. Kalau saya ini pembicara bukan pelengkapnya. Pelengkap kan berarti kan istilahnya melengkapi yang kurang, enggak. Jadi penggembira saja. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Jazilus Sahau PSD selaku pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandenaran, dan juga kepada yang kami banggakan kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Ilmu Tasawuf dan juga prodi yang lainnya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau Gus Ulil, karena ini sesuatu momen yang langka. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sao tadi, juga saya sempat membaca tulisan beliau di Kompas itu. Saat itu saya juga agak tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran beliau, karena saat itu juga saya lagi mahasiswa, masa-masa ketika menjadi mahasiswa. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali. Dulu beliau ini orang yang pengagum apa istilahnya, pemikiran-pemikiran yang agak nyenes, sekarang balik ke agak nyufi. Saya teringat seperti Imam Al-Ghazali. Di akhirnya kemudian menghasilkan karya Ihya Ulumuddin, dan ini yang beliau aktifkan sampai saat ini, mengkaji kitab-kitab Ihya Ulumuddin itu melalui kopi darat ataupun melalui di media online. Langsung saja terkait dengan tema pada pertemuan kali ini, menghadirkan tasawuf di tengah ancaman radikalisme. Seperti yang kita ketahui bersama, ada satu ayat Quran yang menyatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Allah itu kepada Nabi Muhammad, aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Saya menemukan dari beberapa kitab tafsir ada satu penafsiran yang diartikan dengan alamin itu adalah ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Berarti kalau sesuatu yang selain Allah itu sesuatu makhluk yang tidak terikat oleh identitas apapun, baik dia itu makhluk yang hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, baik itu dia manusia ataupun dia jin, setan dan sebagainya. Makanya Rasulullah itu sendiri mendapat julukan Sayyidus Tsaqalain, jadi sebagai pemimpin dari dua golongan, yaitu golongan minal jin wan nas. Seringkali Allah menyandingkan dalam Al-Quran kata al-jin dengan an-nas, seperti minal jinnati wan nas atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini Rasulullah diutus itu tidak hanya untuk manusia, tapi untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Sehingga kita menyatakan bahwa kehadiran Rasulullah ini diharapkan bisa menghadirkan rahmat bagi semuanya. Nah, pertanyaan yang kemudian ketika melihat ada fenomena-fenomena yang itu ditampilkan oleh sebagian kelompok umat Islam yang justru tidak sesuai dengan misi dakwahnya Rasulullah, kemudian orang mulai mempertanyakan, orang-orang terutama yang berada di luar kita, apa benar Islam itu sebagai rahmatan lil alamin? Apakah seperti itu rahmatan lil alamin kemudian ngebom gereja misalkan, atau membunuh orang-orang yang dianggap oleh mereka itu kafir? Kita sudah menghaluskan bahasa dari kafir itu berubah menjadi non-muslim, dan ini juga menimbulkan perdebatan yang luar biasa sampai mendapatkan apa istilah kritikan yang pedas, bahkan celaan ketika dari Muktamar NU itu merubah kafir menjadi non-muslim. Itu semata-mata untuk menghaluskan. Nah, orang menanyakan kenapa banyak perilaku-perilaku, bukan banyak, sebagian dari umat Islam ada yang menampilkan, umat Islam dalam tanda kutip, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin.
ketika kita kaitkan dengan tasawuf, saya membaca di sana sebenarnya ada beberapa sebab yang menyebabkan orang itu terpapar radikalisme. Yang pertama itu bisa jadi karena pemahaman keagamaan dia yang kurang pas, atau lebih tegasnya ya keliru, atau karena pemahaman tentang ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, ataupun persoalan hukum. Dan ada juga karena persoalan pendidikan dari sebagian orang yang itu lebih bersifat doktrinasi, kurang membuka ruang dialog, sehingga apa? Sehingga murid itu dipaksa untuk menerima ajaran dari gurunya, dan kemudian diyakini oleh murid ini adalah satu-satunya pendapat yang benar. Kadang-kala kita seringkali mengungkapkan menurut pendapat guru saya. Nah, ini agak juga menonjolkan sisi-sisi satu pendapat saja, tidak membuka ruang-ruang pendapat yang lain. Nah, pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh sebagian orang yang cenderung dia itu literalis ataupun tertutup, ini yang menjadi benih-benih munculnya sikap-sikap radikal itu. Untuk radikalisme itu paling tidak kita pahami bahwa radikalisme itu ketika orang mau menyelesaikan persoalan apapun, terutama persoalan terkait dengan konflik agama, itu lebih mengedepankan dengan kekerasan, tidak menggunakan jalur-jalur yang rahmah tadi. Padahal Allah sudah tegas mengatakan kan ketika kita berdakwah itu jadilhum billati hiya ahsan, mau itu hasanah, kemudian mujadalah dengan cara-cara yang baik. Ini kadang-kadang dikesampingkan oleh mereka-mereka ini. Nah, terkait dengan hal ini, karena radikalisme itu kebanyakan dipengaruhi atau disebabkan karena paham yang salah atau paham yang keliru terkait dengan persoalan agama, maka kita berusaha untuk mengcounter pemahaman-pemahaman tersebut juga dengan pemikiran-pemikiran kita. Pemikiran yang salah itu kita perbaiki dengan pemikiran yang benar. Benar dalam artian bukan menurut versi kita, tapi menurut versi yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun klaim setiap kelompok mengklaim bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Semuanya multitafsir, merasa dirinya ini sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, ini klaim-klaim semacam ini bagaimana untuk kemudian kita jernihkan sebenarnya seperti apa ajaran yang sesungguhnya dari Rasulullah, agar kita ini bisa meneruskan misi dakwah Rasulullah yang rahmatan lil alamin tadi. Nah, salah satu yang terkait dengan tema kita kali ini adalah tasawuf. Ini sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan radikalisme. Ini adalah salah satu, saya katakan salah satu, karena persoalan radikalisme itu sangat kompleks sekali. Tidak hanya menyelesaikan dengan satu solusi saja, tapi juga harus menghadirkan solusi-solusi yang lain. Karena kadang-kala orang itu bertindak radikal itu bisa jadi karena pemahaman agama yang salah, atau bisa juga karena faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, sehingga ini harus betul-betul dilakukan secara simultan dengan berbagai macam solusi yang ada. Nah, terkait dengan tasawuf itu sendiri, saya ingat sebuah hadis yang itu sangat panjang sekali. Jadi sana kalau pendahuluannya itu di sana dikatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadis yabi wa syadidu sawadi sa'ri. Ada datang seorang laki-laki sangat putih bajunya, hitam rambutnya, wasna dari rukbatai ila rukbatai Rasulillah. Terus panjang sekali dan terjadi dialog namanya iman, Islam dan ihsan. Nah, itu yang kemudian oleh para ulama itu dikatakan sebagai arkanuddin. Rukun agama itu ada 3, iman, Islam dan ihsan. Karena rukun, maka otomatis 3-tiganya itu harus kita konsumsi semuanya. Tidak bisa kita hanya beriman saja, tidak bisa kita hanya berislam saja kemudian mengabaikan ihsan. Ihsan ini kemudian oleh para ulama dikatakan ini adalah bagian dari ajaran tasawuf. Nah, maka iman itu akidah,